Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gito. Nah, pada channel Gito Jago Excel ini, kita pada kesempatan kali ini akan membahas 10 tips bekerja di Microsoft Excel dengan cepat di tahun 2024 ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas ya? Di antaranya ada 10 ya, ada 10. Pertama adalah menghapus baris yang kosong dengan cepat ya. Di Excel kan ada baris kosong gitu ya. Nah, kedua adalah mengubah huruf kecil menjadi kapital atau sebaliknya ya. Dan yang ketiga, kita akan menghilangkan error pada rumus di Excel. Terkadang kita kan kalau kita buat rumus kan suka ada yang error. Nah, selanjutnya nomor 5 itu membagi teks menjadi beberapa bagian kolom di Excel. Jadi yang tadinya satu kolom kita rubah menjadi beberapa bagian di Excel. Yang keenam adalah merapikan data teks ya, data yang acak-acakan, yang spasinya berantakan itu kita rapikan secara otomatis. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan Presspen ya, kita menggunakan Presspen. Yang 8 tipnya adalah menyembunyikan kolom atau baris. Tentunya bukan hide kolom atau hide row ya, kita akan tunjukkan. Yang ke-9 adalah merge across ya, merge dijadikan satu across ya. Yang 10 adalah auto format. Baik, tanpa menunggu berlama-lama, kita akan mulai tips yang pertama ya. Tip yang pertama adalah menghapus baris kosong dengan cepat. Menghapus baris kosong dengan cepat. Contohnya ini ada beberapa baris kosong, ini ada beberapa baris kosong ya. Ini kan kosong nih. Seperti ini kan kosong ya, kosong. Terus ini kosong gitu kan. Nah, ini kan akan kita hapus ya, akan kita hapus. Ini tentunya bukan kosong karena di sininya ada. Nah, yang baris-baris kosong ini kan kita bisa kita hapus ya. Tujuannya adalah terkadang kita akan merapikan data kita agar lebih rapi lagi. Nah, kita undo dulu. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama adalah yang harus kita lakukan adalah ini. Caranya adalah ada cara dua ya. Ada yang manual. Ya, barisnya itu kita blok satu persatu, contohnya seperti ini. Kita delete, terus kita delete gitu ya, satu-satu seperti ini kan. Kalau yang kosong ribuan kan akan lama. Ini kita delete gitu ya. Dia akan hilang gitu kan. Tapi cara ini tentunya akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Baik. Nah, bagaimana cara yang tercepat? Adalah kita ada cara ya, selain kita hapus manual, kita ada caranya itu. Pertama-tama adalah kita blok semua datanya. Datanya kita blok, pada tabel ini kita blok. Kemudian kita cari di sini namanya Find and Select. Nah, di sini di pojok kanan atas ini ada Find and Select ya. Find and Select. Kemudian pilih Go to Special ya. Kita pilih Go to Special. Nah, kemudian di sini pilih blank. Yang kita kan yang mau kita hapus kan yang blank kan, kita pilih blank. Nah, kita pilih blank. Kemudian kita pilih OK. Kita pilih OK. Nah, setelah kita pilih OK, maka data-data yang kosong ini dia ditandai. Nah, dia tandai nama dia. Nah, kemudian kita klik kanan mouse, kita delete. Nah, kemudian bisa shift cell up atau enter row. Ini bisa aja. Kita coba satu-satu kalau ini. Oke. Nah, ini data-data yang kosong tadi kemudian udah terhapus ya, sudah terhapus. Kenapa yang ini kosong tidak dihapus? Karena di data yang lainnya ada. Di data yang lainnya ada data. Di salah satu kolomnya ada datanya, maka dia tidak terhapus. Nah, itu cara menghapus baris kosong secara bersama-sama. Jadi tidak harus manual satu per satu. Nah, itu salah satu tips bagaimana cara menghapus baris kosong dengan cepat di Excel. Tanpa harus manual satu per satu. Selanjutnya, tip yang kedua. Nah, tip yang kedua adalah kita mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital. Nah, ada rumus ya, rumusnya adalah upper, proper, dan lower ya, ada rumus. Nah, contoh ini ada tulisan Erika Feriana. Erika hurufnya besar, tapi Feriana hurufnya kecil. Nah, bagaimana kita caranya membuat huruf besar semua? Kita klik di sini, ini sama dengan kita pilih upper. Ini ada pilihan upper. Kemudian kita pilih tag yang akan kita rubah. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, itu. Datanya semuanya sudah menjadi huruf besar semua ya, menjadi huruf besar semua. Nah, begitu juga kalau mau yang lain-lainnya tinggal kita copy aja ke bawah, cepat. Nah, itu cepat ya.
Kita berubah dari huruf yang berantakan, yang ada yang besar, ada yang kecil, itu kita rubah menjadi huruf besar semua. Nah, bagaimana kalau kita membuat proper? Nah, proper itu adalah huruf depannya, yaitu kapital, ya, depannya kapital. Contohnya ini tadi, Erika, Feriana, terus hurufnya macam-macam. Kita rubah hurufnya menjadi depannya huruf besar. Rumusnya adalah proper. Sama dengan kita kasih rumus proper ini, kita pilih proper, kemudian buka kurung, langsung tag yang akan kita rubah, klik di sini ya, Erika itu kita klik, kemudian jangan lupa tutup kurung, kemudian kita enter. Nah itu, jadi huruf pertamanya dari masing-masing data itu atau teks itu akan menjadi huruf besar. Contohnya nih, Erika Feriana, E-nya huruf besar, V-nya huruf besar, tinggal kita copy ke bawah. Nah, kalau datanya ribuan atau banyak sekali, ini kan akan mempercepat ya, tidak kita lakukan satu persatu manual. Nah, begitu juga kalau hurufnya ini ada acak-acakan atau huruf besar semua seperti ini, akan kita menjadi huruf kecil semua. Rumusnya adalah menggunakan lower, ya. Sama dengan kita tuliskan lower, ini lower, ada pilihan lower, kita klik saja. Kemudian klik pada kolom nih teksnya yang mau dirubah yang mana. Nah ini teksnya Erika Feriana, kita klik, jangan lupa tutup kurung, enter. Tuh kan hurufnya menjadi huruf kecil semua, kemudian kita copy ke bawah. Nah cepat kan. Jadi ini trik-trik yang dapat membantu kita bekerja lebih cepat untuk merubah huruf yang tadinya kecil semua menjadi besar semua, atau yang tadinya campur-campur besar kecil bisa kita jadikan kecil semua atau besar semua, atau kapital semua, atau kita rapikan di awal huruf dia menggunakan huruf besar. Nah itu adalah tip yang kedua, cara cepat bekerja di Microsoft Excel. Tip yang ketiga adalah menghilangkan error pada rumus. Nah seperti yang kita ketahui ini kan kita ada error nih, ada error. Kenapa error? Nah karena ini datanya di sini tidak ada. Nah untuk menghilangkan error, maka harus kita tambahkan rumus if error. Nah ini kan rumus awalnya seperti ini nih, rumus awalnya seperti ini rumus awal ya, samakan rumusnya D5 dikurangin E5 dikurangi D5, salah maaf, ini harusnya E5 dikurangin dikurangi D5 dibagi dengan D5 kali 100%, makanya keluarnya ini. Nah makanya untuk mengantisipasi yang error ini harus kita kasih if error rumusnya. If error. Nah, di sini kita tambahkan ya. If error di depan sini. If error. Nah, di depannya setelahnya sama dengan kita kasih tulisan if error. If error. Nah, di sini ada nih if error tuh. Nah, kemudian yang paling belakang itu kita tambahkan 0. Yang paling belakang kita tambahkan 0. Tutup kurung. Namun harus kita tambahkan kurung satu lagi, kurung buka setelah if error, karena kan ada 2 kurung. Nah gitu. Setelah itu kita enter. Nah hasilnya sama saja karena di depan sini ada datanya. Kita sekarang copy ke bawah. Nanti seharusnya yang error ini akan hilang. Kita copy ke bawah. Nah yang error tadi dirubah menjadi 0. Kan kita tadi sesuai rumus kita, yang error adalah kita rubah menjadi 0, yang karena error karena masalahnya adalah datanya kosong. Itu teman-teman tip yang ketiga, menghilangkan error pada rumus di Excel. Sekarang tip yang keempat. Nah, tip yang keempat adalah cara mengisi sel kosong secara sekaligus dengan angka 0 atau dengan angka berapapun. Nah, contohnya seperti ini kan. Ini contohnya ada kosong, ya jangan kita isi manual satu-satu. Kalau datanya ratusan ribu kan capek gitu kan, nggak selesai sebulan. Oke, kita buka rumusnya. Di sini. Nah, ini rumusnya. Pertama adalah kita blok semua datanya, kita blok. Kemudian find and select di sini ya, find and select. Dan kemudian go to special, cari yang blank, ya, kemudian oke. Nah, ini kan yang kosong sudah ditandai sama Excel otomatis. Nah, yang kosong-kosong ini yang ditandai ini baru kita isi data atau angka yang kita inginkan. Contohnya kita jangan dirubah ya. Kursornya jangan dirubah, langsung tulis saja 0 contohnya. Kita kasih 0. Kita enter. Nah,
Nah, ini harusnya, oh bukan enter aja, salah, kita undo. Jadi kita kasih 0 contohnya. Setelah kita 0, control enter, CTRL enter. Nah, maka otomatis akan terisi semua. Nah, kalau kita kasih warna beda, maka dia berbeda. Atau kita kasih 100 contohnya. Tadi kan nggak hanya 0 saja kan. Coba di sini saya kasih 100. Kemudian control enter. Nah, semuanya berubah menjadi 100. Nah, itu cara mengisi kolom yang kosong dengan angka tertentu yang kita kehendaki ya. Jadi caranya seperti itu. Apakah mau kita kasih 0, kita kasih 50, atau kita kasih 100, caranya seperti itu. Oke, itu tip yang keempat. Kemudian tip yang kelima. Tip yang kelima adalah membagi teks atau tulisan di salah satu kolom menjadi beberapa bagian di kolom yang berbeda. Caranya adalah pertama-tama kita harus punya data itu ada pemisahnya ya. Ini kan ada data pemisahnya nih, koma atau titik koma atau spasi juga bisa sih sebenarnya sih pemisahnya. Jadi harus ada, tidak boleh nyambung sekaligus. Jadi kalau spasi ya nanti pastikan spasinya di antara spasi itulah yang akan kita bagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membagi yang berdasarkan koma ya, berdasarkan koma. Caranya adalah kita blok datanya, kemudian ke sini pilih data, di atas data, kemudian kita text to column. Nah, kemudian di sini ada delimited otomatis ya, biarkan saja nggak usah kita rubah-rubah. Kemudian next. Nah, ini kan udah kelihatan ini ada 4 kolom yang terpisah sesuai yang kita inginkan ya, karena ada 4 kolom. Komanya sudah kita centang, kemudian kita pilih next. Nah, setelah kita pilih next, ini destinasinya ini jangan, harus pas ini destinasinya ini. Mau kita bagi kemana gitu kan, kita bagi ke sini ke D3, kita klik di sini, mulainya dibagi dari sini ya, mulainya dari sini, kemudian finish. Oke. Nah, itu ini datanya sudah terbagi menjadi 4 bagian sesuai dengan ada tanda komanya ini, pemisahnya adalah tanda pemisah. Nah, rumusnya seperti apa? Kita tampilkan di sini. Rumusnya kita tampilkan di sini biar kelihatan. Itu dia rumusnya. Nih. Oke, itu adalah tip yang kelima. Selanjutnya adalah tip yang keenam. Tip yang keenam adalah kita akan merapikan data yang tadinya acak-acakan seperti ini. Kita menjadikan rapi seperti ini ya, rapi seperti ini. Ini kan ada yang spasinya jauh ya. Ini kan spasinya banyak banget nih. Nah, ini kita rubah menjadi yang rapi seperti ini. Caranya bagaimana? Jadi kita menggunakan fungsi trim. Ya, kita menggunakan fungsi trim sama dengan trim. Nah, itu kan udah trim nih. Klik data yang akan kita rapikan, tutup kurung, enter. Rapi kan? Nah, yang tadinya ini ada spasinya adalah 4. Contohnya ini ada spasinya 1, 2, 3, 4 atau 1, 2. Ini spasinya banyak. Kita jadikan spasinya hanya 1. Jadi trim itu adalah fungsinya untuk menghapus atau menghilangkan spasi lebih daripada 1. Kemudian kita copy ke bawah. Rapi kan? Enak dilihatnya juga gitu. Nah, itu rumus yang ke-6 yaitu trim. Trim ya, menghilangkan spasi lebih daripada 1. Itu selanjutnya yang ke-7. Nah, trik yang ke-7 adalah kita menggunakan pre-span. Nah, contohnya kan data kita kan seperti ini nih. Kalau kita punya data, kita geser-geser, dia akan nggak nampak ya. Dia akan seperti ini. Nah, kalau kita contohnya saya nggak mau kolom ini saya nggak mau hilang ya. Yang judul ini nggak mau hilang. Itu ya nggak mau hilangnya dari mana? Dari kolom yang paling depan sini. Kolom kedua atau contoh paling depan nih. Kalau paling depan, posisi kursornya harus taruh di paling depan. Kolom dan barisnya. Contohnya saya kasih ya. Contoh di sini kita view, terus pre-span. Kita klik pre-span, maka itu kolom yang paling depan atau baris yang paling depan judul itu dia tidak akan hilang atau tetap ditampilkan. Untuk menghilangkannya ya di sini kita kasih unfreeze ya, unfreeze, maka dia hilang lagi. Atau yang tidak mau, yang harus ditampilkan terus nama itu harus ada terus ya. Kalaupun digeser-geser ke atas, nama harus ada ya, di sini taruh di sini di C4. Kemudian kita kasih pre-span. Nah, maka kalau kita geser-geser
kolom C4 itu akan tetap muncul. Nah, gitu juga kalau kita geser C4 nama itu akan tetap muncul. Nah, itu cara membuat pre-span. Ini rumusnya akan kita tampilkan di sini, juga kita tampilkan biar nanti kelihatan. Itu dia rumusnya. Jadi untuk menghilangkan unpres, di sini ada beberapa pilihan, ya, ada beberapa pilihan. Ada pre-span, pre-stop, pre-stop row atau pre-first column. Nanti bisa dicoba-coba aja, silakan. Jadi ini gunanya adalah untuk menampilkan agar judulnya ini tetap kelihatan. Kalau kita baca kan lebih enak gitu ya. Jangan sampai datanya hilang semua atau kolomnya ini hilang semua. Ini contohnya seperti kan kita susah membacanya. Kalau mau lihat data-data ini kan apa sih sebetulnya data ini? Nah, kalau kita melihat ada headernya, kita tunjukkan dengan pre-span. Nah, ini sangat membantu sekali. Itu rumus pre-span, yaitu tip yang ke-7. Bukan rumus sih, tip. Kemudian yang tip yang ke-8. Nah, menyembunyikan kolom atau baris ya, menyembunyikan kolom atau baris. Ini rumusnya seperti ini. Jadi kalau kita mau menyembunyikan kolom, contohnya saya mau menyembunyikan kolom DEF ya, divisi, tahun lahir dan lokasi kerja. Biasanya kan orang menggunakan rumus di sini, format hide ya, di hide kolom or data, hide ini kan, hide kolom contohnya. Hilang dia kan, nggak muncul. Nah, kita undo aja. Nah, maka di sini saya akan memperkenalkan cara menghilangkan ini. Ada yang lebih mungkin kalau menurut saya sih lebih efektif ya. Dari sini data, kemudian sini pilih grup. Nah, ini kita sembunyikan gini, kan langsung hilang. Memunculkannya tinggal tanda plus lagi. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan baris. Contohnya baris ini, kita blok, grup. Nah, juga muncul seperti ini. Grup kan cepat. Nah, daripada kita hide unhide, lebih cepat seperti ini kalau saya ya. Mungkin kalau menurut teman-teman itu silahkan triknya seperti apa. Apakah lebih cepat dengan ini, lebih cepat dengan ini, atau lebih cepat dengan hide unhide. Nah, ini juga ada trik lagi. Untuk memunculkan ini, untuk memunculkan tanda plusnya kan ada di sebelah kanan, ini di sebelah bawah. Nah, ini juga bisa kita rubah ya. Ini sini ada outlet. Di sini kalau kita klik summary-nya ini kita hilangkan, apa yang terjadi kita lihat sama-sama. Oke, ini kan tadinya di sebelah kanan. Oke. Nah, maka dia di sebelah kiri. Ini sebelah kiri tanda plus minusnya. Begitu juga kalau kita di sini outlet, klik di pojok ini. Kalau kita klik hanya yang summary aja, apa yang terjadi? Oke, yang terjadi adalah sini, barisnya ada di bawah. Ini ada barisnya ya. Kliknya ada di posisi baris, sebelah atas atau sebelah bawah. Atau kalau kolom ada di kanan atau di kiri. Nah, ini di sini di outlet sini ya, summary ini. Oke, itu adalah menyembunyikan kolom atau baris ya. Kemudian tip yang ke-9 itu merge cross. Merge kan itu dijadikan satu ya, merge jadikan satu. Across itu artinya beberapa fungsi dijadikan satu juga secara bersamaan. Nah, kalau kita selama ini kan kalau kita melakukan merge data, ini kan kita merge datanya, bisa kita merge gitu kan. Kita merge itu dilakukannya satu persatu. Contohnya kita blok 1 terus merge gitu kan. Ini blok 1, kemudian kita merge, kita blok lagi semuanya, kita merge gitu kan. Nah, kadang-kadang kan kita punya banyak data nih, kita punya data beberapa kolom seperti ini, dan kita pengen juga seperti ini kan. Nah, tapi kalau barisnya banyak, kalau contohnya yang mau kita merge ekstrimnya ada 20, langsung mau kita jadikan satu seperti ini. Nah, kalau kita lakukan satu persatu gini kan makan waktu kan, makan waktu tentunya. Nah, caranya bagaimana? Biar sekaligus ya kita blok semuanya ini. Kalau datanya 3 ya kita blok 3. Selebar atau sebanyak kolom yang kita inginkan. Kalau datanya 20 ya kita blok seluruh 20-nya, 20 baris itu kita blok semua. Setelah kita blok seperti ini sama, kita tetap ke merge ini, namun ada di bawahnya merge across, ini ada merge across. Nah, kita across. Nah, ini sudah termerge ini, udah jadi satu kolom-kolomnya ya. Tinggal mau kita sesuaikan aja, mau kita sesuaikan rata tengah, kita sesuaikan rata belakang, kita sesuaikan dengan rata depan, itu adalah pilihan, silahkan saja. Kalaupun kasih warna, langsung kita kasih warna. Contohnya seperti itu. Ya, itu adalah bagaimana caranya kita merge across. Jadi tidak harus dilakukan satu persatu kalau datanya banyak. Tip yang terakhir ya. Tip yang terakhir adalah tip yang ke-10, auto format. Kalau kita membuat
tabel seperti ini, biasanya kan kadang-kadang diwarnain satu-satu, dikasih tabel seperti ini, kasih warna gitu kan. Atau totalnya kita kasih blok, kita misalkan hurufnya kita kasih warna atau hurufnya berbeda gitu kan. Atau nanti barisnya kita kasih lagi data seperti ini. Nah, ini adalah ini bisa tapi kurang efektif ya, kurang cepat ya. Jadi kalau kita punya data seperti ini, mungkin yang lebih cepat adalah kita blok semua datanya ini, ya. Kita blok datanya, kemudian kita kasih Alt OA, nggak bareng ya, Alt OA. Nah, setelah kita press atau tekan tombol Alt OA, maka banyak pilihan auto format. Nih auto format terserah tabel atau kolom yang mana yang disediakan oleh Excel, kita bisa pilih yang akan kita gunakan sebagai pilihan tabel kita. Ini kan banyak pilihannya nih, banyak pilihannya yang dapat menjadikan tabel kita yang kita pakai yang mana. Contohnya kita pakai yang ini, kita pilih OK. Nah, itu kan langsung dibuatkan sama dia. Atau kita pilih yang lain, Alt OA, contohnya kita memilih yang ini gitu kan, kita pilih yang ini. Atau banyak pilihan ya, itu bisa dijadikan alternatif ya, jadikan alternatif. Silakan saja, ini bisa dijadikan alternatif. Nah, kalau saya contohnya memilih yang ini, kemudian saya pilih OK. Nah, datanya sudah dibuat oleh Excel otomatis dengan hanya tekan Alt OA. Jadi kurang lebih cuma Alt OA klik ya, mungkin 4-5 detik selesai lah kalau untuk membuat auto format sebuah tabel seperti ini yang kelihatannya lebih bagus, lebih rapi, dan tentunya sangat cepat membantu pekerjaan kita bila pekerjaan kita banyak. Itu bagaimana kita bekerja dengan cepat di Excel. Beberapa tips yang sudah kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan membantu cara kerja teman-teman menjadi lebih cepat. Bila setuju atau sepakat dengan tip yang kita sampaikan tadi, silakan diklik tanda komennya. Atau mungkin teman-teman punya tip yang lebih cepat yang lainnya, atau punya tip yang lainnya, silakan dituliskan di kolom komennya. Atau mungkin teman-teman mau minta dibuatkan referensi apa, tip apa, atau rumus apa di Excel, silakan komen aja, nanti kita buatkan tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Silakan klik tanda jempolnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, karena subscribe itu tinggal klik begitu saja. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada tutorial selanjutnya.